Legend TNI Jamin Ginting adalah seorang pejuang kemerdekaan menentang pemerintah Hindia Belanda di Tanah Karo. Dia adalah tokoh perjuangan di Sumatera Utara dan pernah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Kabanjahe. Jamin Ginting dilahirkan di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tanggal 12 Januari 1921. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisasi oleh ofisir-ofisir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kesatuan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai seorang komandan pada pasukan pembentukan Jepang itu. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada Perang Dunia II, rencana Jepang untuk memempatkan putra-putra Karo memperkuat pasukan Jepang jadi kandas. Jepang melantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukannya. Dia bercita-cita untuk membangun suatu tentara di Sumatera Utara. Dia meyakinkan anggotanya untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing. Ia memohon kesediaan mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak menguasai daerah di Sumatera Utara. Situasi politik ketika ia tidak menentu, pasukan Belanda dan Inggris masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Di kemudian hari, anggota pasukan Jamin Ginting ini akan muncul sebagai pionir-pionir pejuang Sumatera bagi Utara dan Karo. Kapten Bengsi Sembiring, Kapten Slamet Ginting, dan lain-lain adalah cikal bakal Kodam II Bukit Barisan yang kita kenal sekarang ini. Ketika Letkol Jamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam II Bukit Barisan, dia berselisih paham dengan Kolonel M. Simbolon yang ketika itu menjabat sebagai komandan Kodam II Bukit Barisan. Jamin Ginting tidak sepaham dengan tindakan Kolonel M. Simbolon untuk menuntut keadilan dan dari pemerintahan pusat melalui kekuatan bersenjata. Karir militer Jamin Ginting meningkat setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Dia adalah komandan pertama Komando Pangkalan atau Komando Basis Kota Medan KBKM yang kemudian diubah menjadi Komando Militer Kota Besar KMKB Medan. Pada Desember 1956, Panglima TTI Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon membentuk Dewan Gajah dan memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat. Jamin Ginting selaku Kepala Staf TTI Bukit Barisan menentang keputusan atasannya. Hal itu menunjukkan kesetiaannya pada pemerintahan RI. Jamin Ginting menjadikan wilayah komandonya sebagai pangkalan operasi pasukan pemerintahan penggempur PRRI di Sumatera. Sejak tahun 1966, Jamin Ginting lebih banyak menduduki jabatan non-militer mulai dari Sekretaris Presiden merangkap Wakil Sekretaris Negara. Jabatan terakhir adalah Duta Besar RI di Kanada. Di penghujung masa baktinya, Jamin Ginting mewakili Indonesia sebagai seorang Duta Besar untuk Kanada. Di Kanada ini pulalah Jamin Ginting mengakhiri hayatnya. Semasa hidupnya, Jamin Ginting menulis beberapa buku. Satu diantaranya adalah Bukit Kadir, mengisahkan perjuangan di daerah Karo sampai ke perbatasan Aceh melawan Hindia Belanda. Seorang anggotanya, Kadir, gugur di sebuah perbukitan di Tanah Karo dalam satu pertempuran yang sengit dengan pasukan Belanda. Bukit itu dikenal dengan nama Bukit Kadir. Ia meninggal di Ottawa, Kanada pada tanggal 23 Oktober 1974 pada umur 53 tahun. Jamin Ginting meninggalkan 5 orang anak. Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo.